Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafabihi dari Prodi PAI 4B. Di sini saya mengajak kawan-kawan semua untuk belajar bersama tentang peran pesantren sebagai pelestari budaya lokal Islam di Nusantara. Eh, Kita sebagai bangsa Indonesia kan bangsa terkenal akan sebuah bangsa yang kaya akan budaya dan tradisi. Dari Sabang sampai Merauke itu kalau dilihat banyak sekali tradisi ataupun budaya yang bermacam-macam. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan berfokus pada nilai-nilai keislaman yang sudah menjadi budaya bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Muslim. Nah, tentu saja kita sudah kenal ya dengan kegiatan seperti nyadran, kemudian ziarah, tahlilan, dan maulidan. Nah, tradisi tersebut merupakan hasil akulturasi dari nilai-nilai keislaman dan juga budaya asli Nusantara. Nah, eh, tentu kita pernah bertanya-tanya ya, sebenarnya siapakah atau apakah yang berperan sebagai penjaga tradisi kita sehingga tradisi kita itu sangat kuat. Em, Penasaran jawabannya? Tentu saja adalah pesantren. Mengapa pesantren? Ya, mari kita bahas. Pertama, pesantren bukan hanya sebagai tempat untuk mengaji ataupun belajar tentang ilmu keagamaan, melainkan pesantren sendiri khususnya di Indonesia itu sebagai wadah ataupun garda terdepan dalam menjaga kebudayaan dan nilai-nilai Islam yang telah berakulturasi di Indonesia. Hmm, di Kalau kita lihat ya, di tengah derasnya arus globalisasi, di mana globalisasi itu kebanyakan kita lihat di berbagai negara Islam itu berdampak pada lunturnya kebudayaan. Nah, tentu kok di Indonesia itu budaya keislaman Nusantaranya kok masih kuat. Nah, untuk hal itu mari kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, eh, sejarah pesantren dulu ya. Nah, kalau tidak salah itu pesantren pertama kali didirikan sejak era Wali Songo. Wali Songo adalah aulia ataupun wali yang penyiar agama Islam di tanah Jawa, di mana dalam dakwahnya beliau melakukan pendekatan-pendekatan dakwah dengan cara-cara yang inovatif, tidak kaku seperti hanya ya pada dakwah di Timur Tengah kan. Kebanyakan kalau di Timur Tengah itu dakwah melalui peperangan. Nah, uniknya di pesantren ya di Indonesia, di Jawa itu dakwah yang dilakukan Wali Songo melakukan strategi dengan pendekatan mengaltukurasikan budaya Islam dan juga nilai-nilai yang telah ada sebelumnya. Mari kita bahas peran-peran pesantren dalam menjaga kebudayaan lokal di Nusantara. Yang pertama yaitu memadukan budaya dan nilai-nilai keislaman. Perpaduan tersebut dapat kita lihat pada budaya maulidan ataupun tahlilan, di mana kedua hal tersebut tidak bertentangan, melainkan dapat berjalan secara harmonis dan tetap dilestarikan hingga kini. Yang kedua, pesantren sebagai pelestari budaya. Contoh saja yaitu kegiatan-kegiatan hadroh, belajar kaligrafi, dan bahkan ada beberapa pesantren itu yang mengadakan ekstrakurikuler seperti wayangan, belajar nembang, dan sebagainya.
Yang ketiga yaitu pesantren bukan hanya sekedar apa mencetak ataupun mengkaderisasi santri, tetapi banyak pesantren-pesantren yang telah mencetak berbagai budayawan ya. Siapa dari kita yang tidak kenal dengan Gusmus? Nah, Gusmus Sa Rembang ya. Gusmus itu merupakan seorang budayawan dan juga seorang santri, di mana hal tersebut dapat kita lihat bahwasanya seorang santri itu bisa menjadi apapun, bahkan menjadi budayawan, di mana budayawan tersendiri merupakan salah satu peran penjaga budaya Islam di Indonesia. Yang terakhir adalah pesantren sebagai penjaga apa tradisi leluhur ataupun manuskrip atau bukti sejarah leluhur. Banyak di pesantren-pesantren itu mempelajari tentang kitab-kitab kuno yang bahkan kitab tersebut dicetak berpuluh-puluh tahun sebelum kemerdekaan Indonesia. Bahkan ada kitab yang berasal dari abad pertengahan. Nah, dengan demikian peran pesantren dalam menjaga budaya dan nilai-nilai Islam Indonesia sangatlah fundamental. Sebagai generasi penerus, mari kita jaga budaya ini, kita lestarikan budaya ini, karena budaya yang kita miliki harus kita banggakan. Budaya adalah bukan sekedar identitas sebuah kelompok ataupun organisasi, melainkan budaya adalah identitas bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.